Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lewati, Engkau akan selalu menjaga dan memberkati kami hari ini. Karena itu Tuhan, tuntun dan ajarlah kami, terangilah hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami kuat untuk menjalani hari-hari hidup kami di dalam pengharapan yang teguh kepadamu. Karena itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 24 September 2025 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Roh mahamutu wau, hamu akan aluja jalana sorat, asa hupasonang hamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius 9 ayat 12, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang kuat, orang hebat, orang yang berkemampuan memerlukan penopang dalam hidupnya, tetapi orang yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat paham sekali bahwasanya murid-muridnya, orang-orang kecil, banyak sekali mengalami kesulitan, penderitaan di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah Yesus datang ke dunia. Dan orang-orang yang menderita ini tentu juga meliputi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Karena memang setiap orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, hidupnya semakin lesu, hidupnya semakin tak berdaya. Perlahan-lahan dosa itu akan menggerogoti kehidupannya. Oleh sebab itulah Yesus datang. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus datang untuk memberi kekuatan dan tentu kedatangan Yesus Kristus membawa keselamatan. Oleh sebab itulah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat karena dosa-dosa. Mengalami letih lesu karena dosa-dosa. Hanya Yesuslah satu-satunya tempat kita untuk memohon pengampunan dosa. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat memberi kelegaan, yang memberi pengampunan kepada kita. Saudaraku, selaras dengan itu semua, tentu Yesus juga datang untuk memberi kekuatan. Yesus memberikan sukacita kepada kita, bahwasanya penyertaan Yesus akan selalu menambahkan dan terus menambahkan kekuatan kepada kita. Karena dunia ini memang sering sekali mengecewakan kita. Apa yang kita harapkan, yang kita impikan di dalam kehidupan sering sekali tidak kita dapatkan sekalipun kita sudah berusaha dan berjuang keras di tengah-tengah dunia. Tetapi hari ini Yesus Kristus di dalam firman-Nya mengingatkan kita, marilah kepadaku kamu yang letih lesu. Letih lesu karena apapun, yang berbeban berat karena apapun, datanglah kepada Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya penolong kita.
Saudara, ketika kita datang kepada Yesus dan kita dekat dan kita percaya kepada Yesus, berkali-kali saya mengatakan bukan menjadi satu jaminan kita tidak mendapatkan atau tidak mengalami pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun masalah kita, seberat apapun beban hidup kita, tidak membuat kita jatuh dan jauh darinya. Tetapi justru persoalan itu membuat kita kuat. Persoalan itu membuat kita semakin tertempa, semakin terbentuk menjadi pribadi yang hebat. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Karena itu saudara-saudara jangan pernah putus asa. Jangan pernah lelah, berhenti untuk terus berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Orang benar itu adalah orang yang terhubung dengan Tuhan. Orang yang terus menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun masalah-masalah kita tidak membuat kita kecewa dan berputus asa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, segala kebaikan, segala berkat yang diberi kepada kita tidak membuat kita pongah, tidak membuat kita merasa hebat, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Lalu kalau kita baca lagi di ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Pertanda beban yang diberikan kepada kita. Tetapi apa yang dikatakan? Kita kuat menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan menolong kita. Maka kita disuruh belajarlah kepadaku. Artinya Yesus Kristus sudah lebih dulu menanggung beban untuk menolong kita. Memikul salib untuk keselamatan kita. Karena itu saudara-saudara jangan cengeng. Jangan menyerah di dalam hidupmu. Tetaplah kuat. Pikulah kuk itu dan teruslah belajar seperti Yesus. Hal ini berlaku untuk kita semua, termasuk kepada saya. Saya pun harus kuat, harus mampu memikul beban dan terus belajar kepada Tuhan. Saudara, mari kita terus meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu. Apapun yang menjadi beban hidupmu. Yakin dan percayalah, Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat. Kami tetap penuh harap hanya di dalam Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pergumulan yang terjadi. Bapa, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi Engkaulah andalan dan pertolongan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, berikan kekuatan dan semangat kepada mereka. Dan juga berikan penghiburan bagi saudara kami yang berduka cita. Biarlah penghiburan yang daripadamu menguatkan dan membuat mereka melihat betapa indah hidup di dalam Tuhan. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Baik yang terbaring lemah di rumah sakit atau menjalani proses pemulihan di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memulihkan. Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena kami yakin dan percaya kepulihan dan kesembuhan yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Semua obat dan makanan mereka, para medis dan keluarga yang merawatnya, biarlah itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, apapun yang kami harapkan, yang kami cita-citakan di dalam hidup kami, setiap pribadi, Engkaulah yang menolong dan menjawab setiap doa kami di dalam pekerjaan dan usaha kami. Biarlah semuanya terjadi atas hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.